niat kita itu untuk kaya itu belum lurus, atau misalnya masih dipenuhi dengan pendaman luka gitu tuh. Jadi sabotase manifestasi itu maksudnya alias rezekinya kayak seret, kayak gitu bisa terjadi nggak? Ketika kita punya luka di wajah, Mas Hendra, lalu kita pakai make up supaya tampil cantik untuk menutupi luka. Memang kita akan tampil cantik sejenak, tapi lukanya nggak sembuh. Nah, jadi kalau flexing tujuannya untuk menutupi luka karena kita pernah diperlakukan buruk Oh, gitu. iya, Nanti iya, iya. hilang lagi lukanya, kumat lagi gitu. Siapapun ini yang punya harta, tahta, cinta, ketika sangat ingin memamerkan hal itu pada orang lain, segera renungkan diri bahwa ada luka yang belum beres di dalam. Pertama, apakah hasil dari karma leluhur itu berefek kepada keturunannya? Iya, pertama dari tubuh dulu. Jadi apa yang terjadi pada tubuh orang tua kita dulu, leluhur kita dulu, akibat perilakunya atau lifestyle-nya, itu akan berefek kepada tubuh keturunan berikutnya. Jadi makanya ada yang disebut dengan penyakit-penyakit keturunan atau penyakit yang diwariskan. Berarti di DNA-nya ada kecerdasan yang diturunkan oleh leluhur kita kepada kita. Baik, Pak Wayan kembali lagi soal tadi. Ada nggak latihan sederhana mungkin Pak Wayan untuk membiasakan tubuh kita, untuk membiasakan pikiran kita agar tidak terpancing untuk ikut-ikutan flexing di saat kemudian kita itu udah berkecukupan gitu. Latihan sederhananya apa? Pertama, miliki rasa takut, Miliki rasa takut dalam arti terutama takut pada dinas pajak. iya sih itu. Jadi kalau orang flexing, itu kan apalagi laporan pajaknya nggak bagus kan jadi kebaca di situ. Iya, 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 iya. Itu yang paling sederhana lah. Iya benar. Nah, yang kedua, kemudian ketika kita ingin flexing, itu Aku jadi nepakno awakku dhewe gitu. Iya, iya, iya. yang Setuju, kedua setuju. itu bermanfaat apa enggak gitu. Yang disebut bermanfaat itu kan artinya ketika apa yang kita lakukan itu menggugah orang untuk menjadi seperti kita. Tapi kalau kita ingin flexing, ingin membuktikan kepada orang lain bahwa kita sekarang sudah kaya gitu misalnya, sudah mewah seperti ini, hanya ingin membuktikan kepada orang lain. Tapi efeknya kemudian muncul ya yang negatif gitu. Ya paling-paling kita nggak tahu kan ketika wah kamu hebat sekarang gitu komen-komen, ya kita nggak tahu dia memang serius komen seperti itu apa enggak. Ya kita kan nggak tahu. Iya sih, Nah, kita nggak tahu jadi ya. ya, alih-alih kita mengupload sesuatu yang justru berefek buruk pada diri kita sendiri kan lebih baik nggak usah gitu. Ya nanti kalau yang malam ada yang parah juga mendoakan kita kan. Ya ntar belum tahu sih rasa kehilangan gitu misalnya ada Iya, yang iya, mendoakan kan iya, kasihan iya. juga. Jadi kalau kita sukses, sukseslah untuk diri kita sendiri. Saya pribadi nih Mas Hendra, Iya. saya pernah flexing juga. Flexing untuk diri saya sendiri Mas Hendra. Dulu saya masa kecil dibully kan. Di TK, SD itu dibully dalam arti ya sama teman-teman gitulah. Karena saya juga orang miskin, artinya tidak punya apa-apa di rumah. Tapi ketika saya diperlakukan seperti itu, saya flexing pada diri saya sendiri, bukan pada orang lain. Jadi saya pajang semua piagam-piagam saya untuk saya lihat sendiri, memotivasi diri. Kamu tidak seperti yang mereka kira. Ya, itu aja. Kalau tidak untuk orang lain saya nggak pamerkan keluar, nggak. Itu untuk diri sendiri aja gitu. Jadi di kamar saya pajang semua sehingga ketika menoleh itu saya jadi terbangkitkan rasa percaya diri saya. Gitu. Nah, ketika saya sudah selesai dengan diri saya sendiri,
tadi pas bersih-bersih, saya lihat banyak sekali piagam-piagam yang pernah diberi orang sebagai narasumber, itu saya nggak pasang di mana-mana. Saya bahkan sembunyikan. Beda sekali, karena saya sudah selesai dengan urusan itu kan. Iya, iya. Jadi kepercayaan diri saya tidak lagi ditentukan oleh orang lain. Jadi saya tidak membutuhkan penilaian orang lain untuk menemukan kepercayaan diri saya. Kalau kita flexing kan kadang-kadang tujuan kita supaya kita percaya diri, Oke. karena sudah dilihat oleh orang lain kita sukses. Tapi yang terpenting bagi saya adalah kita percaya diri karena kita sudah mengetahui diri kita lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, itu saja. Iya, iya, Nah, iya, jadi iya. kalau itu yang dimaksudkan tujuan flexingnya, udah lihat diri kita sudah lebih baik dari diri kita yang lain, yang sebelumnya. Nggak usah kepada orang lain. Gitu. Tapi kalau tujuannya memotivasi, silahkan diupload. Kan terima kasih doanya semua orang, akhirnya sekarang saya punya rumah seperti ini. Itu bagus. Itu Heeh. kita berterima kasih, bersyukur atas segala dukungan orang-orang gitu. Nggak apa-apa. Itu membuat orang semangat juga untuk wah akhirnya gitu. Orang ini sudah sukses, walaupun peran saya sedikit untuk membantunya. Itu bagus. Itu. Ya, yang penting nggak pamer gitu. Tapi apakah bisa terjadi sabotase manifestasi, Pak Wayan, kira-kira? Ketika kemudian niat kita itu untuk kaya itu belum lurus, atau misalnya masih dipenuhi dengan pendamaan luka gitu tuh. Jadi sabotase manifestasi itu maksudnya alias rezekinya kayak seret, kayak gitu bisa terjadi nggak? Ketika kita punya luka di wajah, Mas Hendra, lalu kita pakai make up supaya tampil cantik untuk menutupi luka. Memang kita akan tampil cantik sejenak, tapi lukanya nggak sembuh. Nah, jadi kalau flexing tujuannya untuk menutupi luka karena kita pernah diperlakukan buruk gitu. Nanti hilang lagi lukanya, kumat lagi gitu. Sama dengan istilah tadi itu, belum selesai dengan diri sendiri. Ya, tapi kalau kita memang sudah cantik, sudah selesai, ini sudah mandi, sudah bersih, tanpa make up pun kita kan jadi cantik alami, gitu contohnya. Jadi kalau kita memang saatnya kaya, saatnya sukses karena kerja keras gitu, tanpa flexing pun kita sudah percaya diri. Nah, jadi nggak akan terdistract atau terganggu, terblokade manifestasi kita di masa depan kalau kita memang sudah bebas dari luka-luka masa lalu kita ketika kita ingin mencapai sukses. Tapi memang kalau saya pikir-pikir ya Pak ya, hal kayak gitu tuh kayaknya memang lumrah dan manusiawi deh. Artinya Ya. Kadang kita tuh pengen diakui eksistensi gitu. Saya teringat waktu zaman kuliah, zaman jadi aktivis dulu kan juga begitu gitu kan. Gatel banget kalau nggak bikin status di Facebook apa begitu yang untuk menunjukkan eksistensinya segala macem gitu kan. Nah, tetapi memang kalau itu dilakukan orang terlebih kalau kemudian yang melakukan adalah guru spiritual, coach gitu kan banyak ya. Coach, guru spiritual itu yang supaya kemudian dia bisa menggait banyak pengikut dan kemudian saya ini bukan sekedar jualan ludah aja gitu. Ini buktinya saya punya mobil ini. Ini buktinya saya bisa beli mobil nih harganya 3M, 6M segala macam gitu. Jadi tujuannya itu untuk kalau saya ikut dia mesti bisa kaya. Kan tidak sedikit tuh yang kayak gitu, Pak. Ya, ada yang model begitu, Mas. Ada yang model begitu tujuannya supaya apa gitu. Bahwa saya kaya, saya punya mobil ini, punya rumah mewah ini karena banyak yang nanggap saya. Karena banyak yang bayar saya mahal, sehingga saya begini. Kenapa saya dibayar mahal? Karena ucapan saya berkualitas, ucapan saya bisa bermutu, gitu. Sehingga orang berani bayar saya mahal, dan banyak pula yang ngikutin saya. Nah, jadi itu yang tersembunyi seringkali, Mas Eda. Tersembunyi yang dia tidak ucapkan. Dalam ilmu marketing kan ada yang begitu. Ya, flexing di dunia usaha kan tujuannya begitu, bahwa saya sukses loh, gitu. Sebagai pengusaha, atau saya sukses sebagai pembicara, ini buktinya. Ya, atau saya sukses sebagai penyanyi, ini buktinya. Gitu. Nah, kalau saya misalnya jadi penyanyi dan sengaja foto saya tinggal di rumah yang bambu gitu misalnya, jadi orang nggak percaya ini pasti penyanyi, nggak ada yang nanggap nih kan begitu. Nah, tapi di dunia spiritual, di dunia guru-guru agama,
Walaupun memang tidak secara langsung harus dikaitkan dengan guru spiritual harus sederhana begitu kan. Guru agama, pelaku agama harus lebih banyak tidak bebas dari keduniawian gitu. Bukan berarti nggak boleh kaya sebenarnya. Tetapi tidak perlu memamerkan itu. Gitu. Tidak perlu memamerkan itu. Kalau memamerkan itu kan jadinya kita melekat lagi kepada urusan itu. Iya, Pak. Melekat lagi. Karena seakan-akan jagat hita atau kebahagiaan duniawi yang mau ditunjukkan oleh guru spiritual itu adalah tentang harta duniawi. Jadi bukan itu. Jagat hita, kebahagiaan duniawi itu bukan tentang kepemilikan. Ketika kita mencapai kekayaan sejati itu Mas Hendra, itu hanya sebagian kecil. Alam semesta ini milik kita. Alam semesta ini milik kita. Ya kayak Mas Hendra sekarang, kalau sudah mencapai itu, Mas Hendra akan merasa sangat kaya. Punya pantai sendiri. Punya gunung. Punya gunung sendiri. Punya sawah banyak, Pak. Oh. Jadi kita mau tinggal, saya mau foto di sawah saya, akui aja sawah. Iya sih. Kan itu milik kita semua gitu. Karena ketika kita mau makan panennya kan tinggal beli aja nasi padinya gitu. Iya. Nah, jadi artinya orang spiritual itu saya selalu terinspirasi oleh guru spiritual seorang pendeta di Bali, Mas Hendra. Beliau yang usianya 126 tahun, meninggalnya di usia 126 tahun, karyanya banyak sekali. Beliau punya punyangga besar abad 20. Nama beliau Ida Pedanda Madesi Demen. Beliau pernah menulis cerita, tulisan sangat luar biasa kepada istri beliau, ditulis dalam Gaguritan istilahnya. Gaguritan Salampah Laku, itu bagus sekali. Kata-katanya saya selalu terngiang, dan itu menjadi inspirasi bagi saya. Beliau berkata dalam tulisannya begini, "Idap belini mangkin makingkin maya selacur. Keinginan kakanda sekarang adalah untuk hidup bersahaja, hidup sederhana. Tong ngelah karang sawah, walaupun tidak punya tanah sawah. Gitu. Karang awak tanurin. Gitu. Kita akan menanami tubuh, tanah tubuh kita, guna dusun aneka anggur yang desa-desa. Pengetahuan tentang diri yang berguna bagi banyak orang. Gitulah. Sesederhana itu Mas Hendra. Gitu. Jadi dari situ kemudian saya sangat terinspirasi oleh beliau. Gitu. Ya, jadi kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya seperti itu, ya saya tentu nggak boleh melebihi. Iya. Beliau aja yang luar biasa tingginya aja, walaupun saya nggak berguru secara langsung ketika beliau masih hidup. Saya masih sangat kecil ketika beliau sudah mungkin sudah tiada gitu. Luar biasa sih. Tapi mohon maaf Pak. Apa sih indikatornya ketika kemudian kita itu sudah sembuh dari quote and quote butuh pengakuan atas pencapaian kita gitu. Tanda bahwa kita itu bisa tahu bahwa aku udah sembuh, aku sudah nggak butuh pengakuan lagi atas apa yang saya capai, itu tandanya apa gitu? Ada 7 kegelapan Mas Hendra. Salah satunya itu guna pengetahuan. Orang yang belajar untuk tahu berbeda dengan orang yang belajar untuk menjadi pintar. Kalau orang belajar untuk tahu, dia tidak akan memintari orang lain gitu. Nah, ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena dulu mungkin pernah disebut bodoh, maka dia belajar untuk disebut pintar. Iya. Maka dia ketika dia pintar, dia menunjukkan kepintarannya kepada orang lain. Ya. Kalau dia belajar untuk tahu, maka dia akan berbagi pengetahuan. Itu yang guna, ilmu itu tidak menggelapkan dia. Yang kedua, dana. Ketika orang pernah terluka karena disebut miskin, maka ketika dia kaya, dia menjadi berbeda. Dia gunakan kekayaannya untuk menyombongkan diri pada yang miskin. Tapi kalau dia mencari dana, harta itu untuk apa? Untuk kebutuhannya. Maka ketika dia punyanya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dia punya. Gitu. Itu ciri-cirinya. Enggak, dia merasa, sudah punya itu penting, tidak perlu menunjukkan kepunyaan. Nah, menunjukkan kepunyaan itu nggak penting. Begitu juga ketika dia menjadi lahir di kaum bangsawan. Nah, ketika dia lahir di kaum bangsawan,
atau terangkat derajatnya menjadi pejabat gitu misalnya, dia nggak merasa harus menunjukkan itu karena dia nggak pernah terluka di masa kecilnya ketika menjadi rakyat jelata. Tapi ketika dia pernah jadi rakyat jelata yang dilukai oleh orang yang harkat martabatnya lebih tinggi akibat jabatan, maka ketika dia menjabat, dia akan melakukan hal yang sama. Berarti dia belum selesai dengan dirinya. Dari situ kita paham. Nah, jadi siapapun ini yang punya harta, tahta, cinta, ketika sangat ingin memamerkan hal itu pada orang lain, segera renungkan diri bahwa ada luka yang belum beres di dalam. Berarti masih ada luka masa kecil kita yang pernah disebut miskin dan kita terluka, atau pernah dianggap rendahan, dilecehkan karena kita rakyat jelata, itu terluka. Maka ketika jadi pejabat, tiba-tiba menjadi yang super angkuh jadi pejabat, nah itu hati-hati. Berarti sebenarnya kita sedang membawa luka masa lalu. Oke. Jadi seperti yang disampaikan guru kita, Pak Wayan tadi ya, teman-teman, saat kemudian kita melihat ada teman-teman kita, sahabat kita yang suka flexing, supaya kemudian tidak menambah vibrasi yang negatif ke semesta ya, mending dihindari aja gitu ya, nyingkir aja gitu ibaratnya gitu ya. Tapi Pak Wayan, yang paling terakhir di segmen ini, indikator yang nyata apa bahwa kemudian kita itu sudah mengalami energi kekayaan yang sejati, bukan hanya sekedar materi tapi juga batin, itu kira-kira apa Pak Wayan? Empati, Mas Hendra. Empati. Karena kalau orang kaya harta, tahta, dan cinta, empatinya luar biasa. Ketika dia kaya dengan cinta, tentu dia akan mencintai semua orang dengan cara yang sama gitu. Ketika dia kaya dengan harta, empatinya luar biasa pada orang-orang. Karena dia mengerti, dulu aku pernah ada di posisi kamu. Dia banyak membantu, tetapi juga tidak menjadi sinterklas sindrom, semua orang dikasih-kasih, enggak juga. Kalau ngasih-ngasih orang-orang semuanya, supaya dikira aku baik, itu juga fleksi. Oh iya sih, benar. Kemudian ketika dia menjadi memegang tahta, empatinya juga tinggi. Yang bagus memang yang sedang-sedang aja sih, Ya, di titik tengah tadi ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Wayan Mustika atas pencerahannya. Sekali lagi sahabat semuanya, nanti Pak Wayan akan banyak membagikan sesuatu yang penting di Yogyakarta di tanggal 23 Agustus di Hotel Ambarukmo bersama dengan Teh Feby, reuni spesial Badan Revolution ya. Silakan teman-teman yang mau join bisa hubungi admin di Haji Roso. Baik Pak Wayan, Ya. saya akan menyampaikan pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, apakah karma leluhur itu benar-benar ada? Dan bagaimana cara kita sebagai keturunan memutus rantai karma tersebut agar tidak terus-menerus mempengaruhi hidup kita? Sebaliknya, apakah energi positif atau spiritualitas yang dimiliki oleh leluhur juga dapat menitis atau diwariskan kepada anak cucu, dan bagaimana cara kita menyambungkannya atau membuka diri untuk menerima warisan tersebut? Oke, pertanyaannya bagus dan bisa diulas 1 jam. Gini. Pertama kita definisikan karma. Karma itu sebenarnya maknanya tindakan. Tetapi mungkin yang dimaksud dengan apakah karma leluhur bisa menitis pada anak-anaknya, itu mungkin yang dimaksud adalah karma pahala atau dampak atau efek dari karma yang dilakukan leluhur. Apakah berefek kepada anaknya? Nah, sekarang kita lihat. Setiap manusia itu terdiri dari setidak-tidaknya 3 unsur. Tubuh, pikiran, dan jiwanya. Gitu, atau ruhnya. Nah, pertama, apakah hasil dari karma leluhur itu berefek kepada keturunannya? Iya, pertama dari tubuh dulu. Jadi apa yang terjadi pada tubuh orang tua kita dulu, leluhur kita dulu, akibat perilakunya atau lifestyle-nya, itu akan berefek kepada tubuh keturunan berikutnya. Jadi makanya ada yang disebut dengan penyakit-penyakit keturunan atau penyakit yang diwariskan. Berarti di DNA-nya ada kecerdasan yang
diturunkan oleh leluhur kita kepada kita. Sehingga bagaimana leluhur kita dulu menghadapi kehidupannya akan diteruskan melalui DNA untuk menciptakan tubuh yang adaptasinya berbeda dengan sekarang. Nah, kalau kita lihatlah contoh anjing. Kenapa saya pakai contoh anjing? Karena anjing itu dulu sebenarnya hewan liar di masa purba. Leluhurnya adalah hewan liar. Tapi begitu lama-lama dia dekat dengan manusia, dia berkembang menjadi hewan domestik atau hewan peliharaan, hewan rumahan. Berarti apa? Bagaimana respon leluhurnya dulu terhadap manusia berkembang mengalami perubahan-perubahan. Nah, pun demikian anjing dan kucing. Anjing dan kucing cenderung bermusuhan di masa dulu karena di alam liar hiena atau anjing liar itu bermusuhan dengan kucing-kucing hutan, dengan singa, harimau. Tapi ketika dia menjadi domestik, awal-awal dia mungkin bermusuhan. Tapi ketika terus-menerus berdekatan, dipelihara bersama-sama, akhirnya muncullah generasi-generasi kucing dan anjing berikutnya yang berdamai satu sama lain. Bahkan kucing dan tikus juga ada yang sudah berdamai. Nah, artinya secara DNA mereka diturunkan efek dari karma atau perbuatan-perbuatan leluhurnya. Jadi, sebagai makhluk hidup, tubuh kita ini pun menerima warisan dari karma yang dilakukan leluhur kita kepada kita. Contoh paling dekat lagi, leluhur itu adalah orang tua yang masih hidup. Orang tua yang ibunya salah makan obat, tentu berefek kepada tubuh bayinya. Ada yang tidak lahir tanpa tangan, itu karena salah minum obat misalnya. Jadi DNA-nya mengalami kekacauan. Kebayang sampai sini ya? Nah, itu diturunkan melalui warisan karma leluhur, karma perbuatan pada fisiknya. Kemudian pada pikiran sekarang, ada enggak karma leluhur yang diturunkan pada pikiran generasi berikutnya? Ada. Contoh nih, di Bali paling gampang nyarinya. Ada anak yang lahir dengan potensi yang sangat bagus untuk nabuh gamelan. Tapi sebagian anak lainnya, karena leluhurnya nggak pernah seorang penabuh, anaknya susah untuk belajar menabuh. Dulu kakeknya pernah jadi penabuh atau penari, cucunya ketika lahir itu mudah menjadi begini. Karena ada di bagian kecerdasan itu juga membentuk pola pemikirannya. Gitu. Atau yang paling dekat, orang tua yang sering hidup dalam kecemasan, anaknya itu bisa menangkap dengan panca inderanya bagaimana mereka merespon masalah dalam hidupnya. Maka kecemasan itu bisa tanda petik menurun. Berarti itu penurunan dari efek karma leluhurnya yang masih hidup. Atau mungkin ketika dia masih kecil, diperlakukan dengan baik oleh kakeknya, maka dia bisa mengalami kondisi yang baik juga. Karena dia meniru apa yang dilihatnya dari kakek dan neneknya dulu. Itu contoh diturunkan melalui ini.